selamat datang di acara kami, Bincang-Bincang Hermeneutika. Nah, kali ini kita akan membahas satu pujangga dan juga puisi-puisinya yang edgy, keren, dan unik, yaitu Sutarji Khalzom-Bahri. Kita akan membahas dari kacamata hermeneutika, dari 3 filsuf. Yang pertama itu ada Schleiermacher, lalu Heidegger, dan Derrida. Oke. Singkat cerita, Sutarji Khalzom-Bahri ini dijuluki sebagai Presiden Penyair Indonesia. Beliau terlahir sebagai anak kelima dari 11 bersaudara yang dilahirkan di daerah Renggat, Indragiri, Hulu, 4 Juni 1941. Terlahir sebagai putra dari pasangan Muhammad Bahri dan Mai Khalzom. Sang ayah berasal dari Prembun, Kutoarjo Tengah, sedangkan ibunya berasal dari Tambelan, Riau. Sajak-sajak Sutarji Khalzom-Bahri adalah karya sastra yang mengusung konsep kata yang hendak dibebaskan dari kurungan pengertian. Beliau seolah ingin mengembalikan kata pada seperti dalam mantra. Kalimat dalam karyanya tidaklah beraturan, dan itu merupakan ciri khasnya yang membuat kehidupan sastra di Indonesia menjadi lebih segar. Lalu pada tahun 1979, Sutarji dianugerahi hadiah Southeast Asia Writer Award atas prestasinya dalam sastra di Bangkok, Thailand, O Amuk Kapap, yang merupakan penerbitan yang lengkap dari 3 buku sajak Khalzom-Bahri dari periode penulisan 1966 sampai 1979. 3 kumpulan sajak itu mencerminkan secara jelas pembaharuan yang dilakukan terhadap puisi Indonesia modern. Lalu kita masuk kepada puisi yang pertama yang berjudul Luka. Di sini ada Anandar. Hai Anandar. Halo Bung Adi. Halo Anandar. Nah, di sini kita bisa lihat ya puisi Luka yang sangat amat singkat, padat, dan jelas. Tidak terlalu jelas sih sebenarnya. Maka dari itu kita akan mendalami puisi ini lewat kacamata hermeneutika Schleiermacher. Nah, menurut Anandar, apa sih yang bisa digali dari puisi ini dari kacamata Schleiermacher? Jadi puisi Luka karya Sutarji Khalzom-Bahri ini terdiri atas 2 suku kata dan 4 huruf, singkat, padat, dan tidak jelas. Namun ketidakjelasan tersebut kemudian menimbulkan suatu pertanyaan esensial mengenai apa makna dari puisi tersebut. Nah, untuk mengetahui atau menafsirkan makna dari puisi Luka ini diperlukan sebuah upaya pemahaman. Seperti kata Schleiermacher, hermeneutika merupakan seni memahami teks. Nah, jadi menurut Schleiermacher ini seni memahami teks terdiri atas 2, yakni sebagai spontanitas dan sebagai upaya. Nah, sebagai spontanitas kita mungkin dapat melihat bahwa terjadi kontradiksi atau makna berlawanan antara judul dan isi dari puisi tersebut. Luka merupakan terminologi yang biasa digunakan untuk menyimpulkan suatu kondisi atau perasaan kesedihan, sedangkan lambang atau simbol konkret yang dipilih pada bagian isi diambil dari suara tawa manusia, yaitu ha. Nah, sebagai spontanitas sendiri kita akan memahami atau memaknai puisi Luka dari Sutarji ini sebagai sebuah puisi atau sebagai sebuah karya sastra yang sangat membingungkan, karena selain krisis, diksi yang digunakan juga beroposisi antara judul dan isi tersebut. Nah, yang kedua ada seni memahami sebagai sebuah upaya. Untuk menafsirkan atau memaknai puisi tersebut, kita terlebih dahulu perlu memahami struktur dari puisi tersebut. Yang pertama, bunyi. Kita dapat mengkategorikan bunyi puisi Luka ke dalam jenis rima mutlak karena seluruh bunyi dalam isi puisi tersebut sama. Yang kedua ada tipografi. Tipografi adalah suatu bentuk format dari suatu puisi yang dimana terdiri dari pengaturan baris, batas tepi kertas dari kanan atau kiri, dan lain-lain. Namun dalam puisi Luka ini tidak terdapat tipografi. Selanjutnya ada imaji atau citraan. Nah, imaji atau citraan ini adalah pemberian gambaran kepada para pendengar atau pembaca agar kita sebagai pembaca seolah-olah dapat melihat atau mendengar serta merasakan atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi tersebut. Namun dalam puisi Luka ini pembaca mengalami kebingungan karena tidak dapat membayangkan hal-hal yang ditampilkan dalam puisi karena adanya kontradiksi. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan analisis ambiguitas atau ketaksaan informasi dalam puisi tersebut.
yang dimana pencarian makna dalam hal ini dapat kita lakukan melalui pendekatan intensionalitas user, di mana keberadaan dan makna selalu saling terkait atau objek dan subjek tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Nah, ditinjau dari tahun penulisan sendiri, puisi Luka ini ditulis pada tahun 1970-an, lebih tepatnya tahun 1976, di mana berbagai sumber di internet mengatakan bahwa pada tahun-tahun tersebut terjadinya suatu perang keluarga, ya perang melawan bangsa dan sesama karena problem agama. Jadi perlawanan ini terjadi antara umat Kristen dan umat Islam. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa puisi Luka ini bermakna kesedihan akibat perang agama yang terjadi pada tahun 1970-an tersebut. Nah, makna kesedihan tersebut kemudian disamarkan melalui pemilihan diksi yang memang sengaja dikontrakan dengan judulnya agar makna itu nampak tersirat di balik pemilihan diksi yang singkat. Selain itu, kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata buku kumpulan puisi yang berjudul O Amuk Kapak ini seluruh sajaknya bertemakan tentang ketuhanan. Jadi sudah dipastikan bahwa puisi berjudul Luka ini bertemakan tentang keagamaan dan ketuhanan. Begitu, Bu. Sebuah analisa yang cukup menarik ya, Nandar ya. Lanjut aja, aku mau lihat dari sudut pandang filsuf yang lain. Di sini kita ada Jessica. Hai, Jess. Hai Jessica, good morning. Oke, lanjut aja nih Jess. Kalau menurut kamu dari sudut pandang kacamata Heidegger, apa yang bisa digali dari puisi? Oke. Dalam hermeneutika Heidegger itu seluruh pemahaman kan bersifat temporal, intensionalitas, dan historis. Kemudian kan Heidegger itu sendiri menyebut manusia itu sebagai Dasein. Dasein di sini memiliki sifat yang dinamis dan bukan statis. Dasein memiliki sebuah kehidupan yang disebut Heidegger sebagai faktis, yang mana hal ini dikenal sebagai konsep faktisitas oleh Heidegger. Faktisitas ini merupakan kefaktaan dalam kemewaktuan Dasein dalam kehidupannya, di mana ada fakta di dalam situasi Dasein tersebut. Dengan kata lain, Heidegger ini menggunakan tolak ukur waktu dalam konsep faktisitasnya. Karena waktu tidak dapat disamakan dan waktu hanya dapat dihidupi oleh Dasein itu sendiri. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa hermeneutika Heidegger itu dapat dilakukan layaknya kita bercermin. Dari segi historis, seperti yang tadi dalam interpretasi Schleiermacher, puisi ini kan ditulis pada tahun 1976, di mana tahun itu banyak terjadi perang agama. Dalam hermeneutika Heidegger, kita tidak menaruh sedikit pun kecurigaan dalam puisi ini, melainkan kita mencoba membayangkan diri kita berada pada tahun ini. Kita membiarkan puisi Luka tersebut bersatu dengan kita, membayangkan rasanya berada di tengah-tengah maraknya perang agama dan lingkungan yang tidak memungkinkan kita untuk berbicara, apalagi membuat suatu karya seperti puisi ini. Judul dan isi kan terlihat sangat kontradiktif, tetapi dalam keadaan dan latar belakang historis yang seperti itu, kita jadi merasakan betapa luka yang dirasakan memang terlihat sederhana, namun sulit untuk dituliskan dengan kata-kata. Sehingga isi dalam puisi Luka itu hanya terdiri dari 2 suku kata. Kemudian kita dalam memahami sesuatu juga harus mencapai totalitas diri, di mana kita nggak hanya merasakan simpati atau empati aja terhadap orang lain, tetapi kita turun langsung untuk merasakannya. Ketika kita merasakan luka, baik fisik maupun mental, kita pasti merasakan pengalaman-pengalaman fundamental, seperti kita cemas dan ketakutan. Kita berusaha memahami tentang luka itu, di mana luka itu adalah bagian dari keterlemparan kita. Luka itu sendiri merupakan sesuatu yang bisa dirasakan oleh setiap orang, bahkan luka kesannya sudah mendarah daging bagi kehidupan manusia. Luka bahkan tidak sepenuhnya berarti kesakitan atau dan lain sebagainya, tapi bahkan luka itu bisa berarti banyak hal. Dengan ini kita dapat melihat bahwa dalam menginterpretasi puisi Luka Sutarji selalu ada kemungkinan-kemungkinan baru yang terus terbuka dengan maksud proyeksi ke masa depan. Oleh karena itu, objek interpretasi bukanlah upaya untuk menampilkan sesuatu yang lampau pada masa kini, melainkan sesuatu untuk disingkap dengan mengantisipasi maknanya. Sekian dari Heidegger. Cukup menarik ya. Oke, makasih Jessica. Kita lanjut dulu. Ada Muta. Hai Muta. Hai Adi. Nah, tadi kan udah dijelasin soal
interpretasi hermeneutika oleh Schleiermacher dan Heidegger, oleh Ananda dan Jessica ya. Nah, kalau menurut kamu nih, menurut kacamata Derrida, apa yang bisa kita gali dari puisi ini sih? Oke. Kalau dari sudut pandang Derrida sendiri, kita harus tahu dulu ya konsep dekonstruksinya Derrida. Di sini ia menganggap bahwa dekonstruksi itu bukan sebuah metode atau teknik, tapi melainkan proses pemahaman yang dimana di dalam teks sendiri sudah ada artinya atau makna, bukan dari proses yang datang dari pengkritik atau penganalisa teks. Kemudian dalam penerapannya kita bisa melihat segala posibilitas yang ada karena teks adalah deconstruction is not what you think. Artinya dalam puisi ini yang berjudul Luka yang terdiri dari dua kata yaitu haha terlihat sebagai sebuah kontradiksi atau ironi yang kontras dengan judul Luka. Dalam mendekonstruksi suatu teks, kita harus berusaha mencari pandangan alternatif dengan melawan prevailing wisdom atau sebuah konsensus mengenai teks yang sudah ada. Kemudian lebih lanjut, dalam puisi ini tidak hanya mengekspresikan tertawa senang saja, di balik rasa kesedihan yang sering kita alami, ia juga dapat terlihat sebagai respon terhadap luka yang dialami. Jika kita mencari ironi yang lebih dalam lagi tentunya. Kemudian, puisi tersebut di saat mengalami tekanan mental yang mendalam, tidak semua orang bisa menangis atau terdiam. Kalau atau yang saat tertekan yang disebabkan oleh luka. Konstruksi ini kita harus mengandu sebuah proses analisa yang telah ditetapkan dengan menyangkalnya. Kesimpulan dari analisis Derrida ini teks, terutama yang ambigu seperti yang infinite, sehingga arti mutlak tidak akan pernah ada. Seperti itu, Adi. Oke, terima kasih Muta. Sangat amat penjelasan yang ini ya. Ya, boleh lanjut, Adi. Oke, makasih Muta. Terima kasih atas analisanya yang sangat amat panjang dan konkret terhadap puisi yang singkat ini. Aku mau balik lagi ke Anandar dong. Aku ada pertanyaan sebentar nih ya. Tadi kan sempat ada sebutan mengenai ambiguitas ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali nggak mengenai poin sederhana dari hal tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Adi. Jadi ambiguitas ini sendiri berasal dari bahasa Inggris yakni ambiguity, di mana maknanya merupakan suatu konstruksi yang dapat ditafsirkan lebih dari suatu arti. Nah, menurut analisis karya yang kontradiksi, jadi kontradiksi ini sendiri merupakan suatu keadaan di mana terjadi sebuah pertentangan atau dua hal yang berlawanan. Jadi dengan adanya makna yang bertentangan tersebut, akhirnya pembaca menjadi kebingungan akan makna yang sesungguhnya dari sebuah karya. Nah, ambiguitas ini terjadi pada karya atau puisi dari Luka dari Sutardi ini karena seperti kita tahu bahwa judul dan isi dari puisi tersebut adalah dua makna. Terminologi yang digunakan adalah dua makna yang berbeda atau saling berlawanan satu sama lain. Oke, terima kasih kembali Anandar. Sekali lagi aku ucapin makasih buat Jessica, Anandar, dan Muta terhadap analisanya di sesi kita ke-1 ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang puisi yang tidak kalah edgy, tidak kalah keren, dan tidak kalah unik setelah pesan-pesan berikut ini. Aku bangga aku bisa biarkan ia bereksplorasi karena aku tahu ia terlindungi. Cinta aku buat Bunda. Aku bangga ia berhasil. Di acara Bincang-Bincang Hermeneutika. Nah, kali ini kita akan bahas puisi kedua yang berjudul O. Judul yang sangat singkat, namun isi puisinya lebih panjang daripada yang tadi. Bisa dilihat ya teman-teman puisinya, bisa kita amati bersama-sama. Langsung aja nih, kita menggali puisi ini lewat kacamata Schleiermacher yang akan dijelaskan oleh Abang Adgan. Hai Adgan. Hai Bung Adi. Gan, langsung aja deh nih Gan, gimana sih menurut Adgan apa yang bisa dijelaskan dari puisi ini lewat kacamata Schleiermacher? Oke. Nah,
untuk masuk ke dalam hermeneutika Schleiermacher terhadap interpretasi tentang puisi O ini, kita pertama-tama itu harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hermeneutika menurut Schleiermacher. Sebagai filsuf yang merumuskan pertama kali pemikiran tentang hermeneutika, dapat dikatakan bahwa pemikiran Schleiermacher ini masih sederhana dibanding dengan filsuf hermeneutika lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh saudara Anandar, inti dari pemikiran Schleiermacher yaitu terletak pada alam batiniah penulis dalam membuat teks. Terus, apa yang terjadi pada saat Sutarji membuat puisi yang berjudul O ini? Sutarji pernah berkata bahwasannya, sajak-sajak dalam kumpulan kapak ini merupakan manifestasi dari usaha saya untuk mencapai puncak yang lain lagi dari penyairan saya. Setelah puncak-puncak yang saya tunjukkan dalam kumpulan O dan Amuk. Lalu apa sih yang sebenarnya dimaksudkan oleh Sutarji dalam pernyataan tersebut? Jika diartikan secara literal, manifestasi menurut KBBI berarti perwujudan sebagai suatu pernyataan perasaan atau pendapat. Sebagai yang dapat diketahui bahwasannya puisi O merupakan suatu bentuk pernyataan perasaan penuh harap yang selama ini diusahakan oleh Sutarji dalam pencapaiannya. Terbukti setelah 3 tahun dirinya mempublikasikan buku puisi yang berjudul O, Sajak-sajak tahun 1966 sampai 1972, atau tepatnya pada tahun 1976, dirinya mendapatkan kehormatan sebagai Presiden Penyair Indonesia. Oke, terima kasih Adgan atas analisanya. Lalu di sini kita ada Amel. Halo Amel. Hai Adi. Hai Amel. Nah, setelah penjelasan dari Adgan tadi, kalau menurut Amel, menurut kacamata hermeneutika Heidegger, apa yang bisa digali dari puisi ini, Amel? Iya, kalau hermeneutika Heidegger itu kan merupakan hermeneutika yang sifatnya itu ontologis kan, karena dia juga berkaitan dengan fenomenologi dan juga eksistensialisme, sebagaimana yang telah dijelaskan di sesi sebelumnya gitu kan. Nah, kemudian ketika kita mau melakukan interpretasi gitu melalui hermeneutika Heidegger, berarti kita tuh perlu juga untuk memahami terlebih dahulu, baru kemudian kita mampu menginterpretasi suatu hal tersebut. Nah, di dalam puisi Sutarji Kazum Bahri ini, yang perlu kita lakukan adalah memahami dulu hakikat dari puisi itu menurut Sutarji Kazum Bahri. Sebenarnya apa sih yang ia maksud sebagai puisi gitu? Bagaimana cara ia menulis puisi dan apa sih yang menjadi perhatiannya dalam menulis puisi gitu? Nah, di dalam puisi O ini dia juga menulis kredo puisinya gitu. Di dalam kredonya dia berkata bahwa sebenarnya ketika dia menulis puisi gitu, dia juga ingin gitu mengembalikan kata kepada mantra gitu. Nah, sebenarnya mantra itu sendiri apa sih? Sebenarnya mantra itu merupakan bentuk seni primitif yang hidup di masyarakat tradisional. Nah, mantra ini juga memiliki tiga unsur nih, diantaranya terdiri dari rayuan dan juga perintah. Terus yang kedua dibentuk secara puitis dengan tidak hanya dari satu kalimat aja, tapi juga dalam satu kesatuan pengucapan dan juga memiliki keindahan bunyi. Nah, unsur-unsur mantra ini juga bisa kita lihat itu tertuang di dalam setiap puisinya Sutarji Kazum Bahri gitu. Nah, sebenarnya mengenai apa sih sebenarnya mantra ini gitu, mengenai keresahan, mengenai kecemasan yang ia rasakan, dan ini kita bisa lihat gitu di dalam puisinya gitu, tentang ini kan di dalam kalimat puisinya tentang duhaiku, duhai kau, duhai rindu, duhai ngilu, terus mauku, mau kau, mau tahu, itu juga itu terlihat sebagai rayuan dan perintah, dan juga terlihat bahwa itu tuh ada keresahan, ada kecemasan yang ditulis di situ gitu, dan kita bisa memahami itu sebagai bagian dari keterlemparan kita gitu. Nah, ketika hal ini dijadikan mantra gitu, ini jadinya tentang apa sih? Berarti ini tentang doa gitu atas perasaan-perasaan yang ia rasakan gitu, kepada siapa? Kepada Tuhan gitu. Oke, menarik juga ya. Kita lanjut dulu ke Derrida. Dan di sini ada Nada. Hai Nada. Hai Bung Adi. Oke, langsung lanjutin Nat. Menurut kamu, kalau menurut sudut pandang hermeneutikanya Derrida gimana nih Nat? Nah, jika menggunakan kacamata Derrida dalam melihat puisi ini, maka kita akan melihat adanya sesuatu yang harus didekonstruksi. Sebagai contoh, pada kata duka, resah, dan ragu, apabila kita prevailing wisdom ya, tentu saja konotasi dari ketiga kata tersebut adalah negatif.
Nah, agar dapat mencapai pemahaman utuh atas apa maksud dari puisi tersebut, kita harus mendekonstruksi puisi tersebut karena mengandung unsur emosi yang sangat kuat. Unsur emosi terdapat pada diksi-diksi yang terlihat absurd dan tidak memiliki makna tersebut sesuai dengan makna yang ada. Sebagai contoh, pada kata duka dapat dekonstruksi menjadi kata yang lebih netral atau bahkan lepas dari konotasi negatif, dan justru kata tersebut adalah majas hiperbola atau litotes untuk menggambarkan emosi penulis. Sementara itu, pada kata atau huruf O yang pada semantiknya tidak memiliki makna tertentu dapat dilihat sebagai jawaban atas keresahan Sutarji. Penempatan O di akhir puisi seakan menjadi epilog, di mana epilog ini bila kita melihat pada puisi-puisi lainnya memiliki kayak kesimpulan seperti itu. Demikian, bagaimana mencapai epilog bila kata yang digunakan tidak memiliki makna? Dalam hal ini, hermeneutika Derrida mengkritik hal tersebut. O yang tidak memiliki makna adalah bentuk konstruksi. Maka, Sutarji membebaskan O untuk mencari maknanya sendiri, membalikan ketentuan-ketentuan konstruktif terlepas dari pemaknaan linguistiknya. O yang kosong menjadi penutup dari keresahan Sutarji. O bukan merupakan jawaban, O semata-mata hanya menjadi epilog atau bagian akhir dari puisi. O dapat menentukan maknanya sendiri. Dekonstruksi yang dilakukan oleh Sutarji adalah dengan membebaskan kata-kata dan puisinya membentuk makna sendiri. Nah, hal ini juga dapat dilihat pada penggunaan diksi lain yang tidak memiliki makna semantik seperti diksi was atau duhai sangsai atau O bolong dan kata-kata lainnya. Diksi tersebut berdiri di atas dirinya sendiri. Hermeneutika Derrida memandang puisi O sebagai dekonstruksi terhadap pemaknaan, bahwa makna seharusnya telah diberikan oleh kata. Puisi O justru membiarkan kata-kata di dalamnya untuk menentukan maknanya sendiri. Dan kerap kali penulis itu melakukan kesewenangan terhadap kata-kata dengan menitipkan makna padanya. Nah, dekonstruksi menguraikan hal tersebut, membalikan mana yang superior alias makna yang diberikan oleh penulis dengan mana yang inferior alias makna yang tersebut. Dengan begitu, penafsir dapat membongkar status quo yang ada. Oke. Sebuah sudut pandang yang tidak kalah menarik ya, Nada ya. Sebelum kita lanjut, aku mau balik dulu nih ke Amel, perihal Heidegger tadi. Kan dalam hermeneutika Heidegger ini selalu mengarah pada proyeksi ke masa depan. Ya. Menurut kamu, apakah itu memungkinkan pada kemungkinan-kemungkinan baru, Mel? Iya, kan di hermeneutika Heidegger kan dia juga memahaminya kan seperti bercermin gitu kan. Kita melihat nilai historis dan juga hal itu juga bersifat temporal juga. Nah, ketika hermeneutika Heidegger juga dikaitkan dengan diproyeksikan kepada masa depan, maka juga tentunya dimungkinkan ada interpretasi baru terhadap satu hal tersebut gitu. Oke deh. Terima kasih atas penjelasannya Amel dan juga analisa dari Nada, Adgan dan Amel. Puisi yang tidak kalah keren. Selanjutnya juga kita akan membahas puisi ketiga, puisi yang menurut saya yang paling the best of the best. Setelah pesan-pesan yang berikut ini. Hai, kembali lagi kita di acara Bincang-Bincang Hermeneutika. Kali ini kita ada puisi ketiga yang berjudul Hilang atau Ketemu. Bisa ditunjukin ya teman-teman. Bisa kita lihat dulu puisinya. Puisi yang tidak kalah edgy dan unik. Dan langsung aja kita gali puisi ini. Puisi yang tidak kalah menarik. Dari sudut pandang filsuf yang pertama, yaitu Schleiermacher, yang akan dijelaskan oleh Egy. Halo Adi. Halo Egy. Egy, menurut lo apa nih yang bisa kita gali dari puisi ini menurut Schleiermacher? Oke, jadi saat kita mencoba memahami puisi Hilang, Ketemu, dalam pandangan Schleiermacher, dengan memasuki alam batin atau kondisi psikologis sang penulis, ada beberapa hal yang dapat ditangkap. Yang pertama adalah bahwa si penulis ingin menyampaikan adanya sebuah kontradiksi batin penulis dengan judul yang memuat dua kata yang saling berkontradiksi, yaitu hilang dan ketemu.
dalam baris 1 sampai 7 terasa sekali bahwa penulis ingin menekankan kesan kehilangan, seperti contoh pada baris 1 yang berbunyi batu kehilangan diam, di mana diam adalah sifat yang kodrati dari batu. Itu sudah cukup jelas menggambarkan bentuk kehilangan sesuatu yang khas darinya, sesuatu yang menempel dengannya. Pada baris ke-8, penggunaan kata kau terasa ingin menggambarkan kesan jauh sebagai akibat dari kehilangan. Berbeda dengan pada baris 16 yang menggunakan kata kamu untuk menunjukkan kedekatan sebagai hadiah dari pertemuan. Gitu. Oke deh. Terima kasih Egy atas analisanya. Langsung aja kita ke filsuf kedua, Heidegger. Dan di sini kita ada Agung. Hai Agung. Halo Adi. Ya. Oke. Agung nih, apa yang bisa dijelaskan dari puisi hilang atau ketemu lewat kacamata hermeneutika Heidegger? Ya, kalau kita mau lihat puisi dari kacamata Heidegger, ada dua hal yang perlu kita ingat dulu tentang Heidegger itu. Yang pertama, bahwa hermeneutikanya Heidegger itu berbeda dengan pendahulunya, apalagi seperti Schleiermacher ya. Dia tuh berbeda banget karena kalau Schleiermacher itu, dia tuh memandang hermeneutika sebagai upaya epistemologi, sedangkan kalau Heidegger itu melihatnya sebagai upaya ontologis atau sesuatu yang sifatnya eksistensial, di mana memahami itu atau Verstehen adalah sesuatu yang sama primordialnya dengan angst, dengan kecemasan kita sama saat kita terlempar ke dunia ini. Karena itulah memahami bagi Heidegger itu seperti upaya kita bereksistensi. Dan makanya hal yang kedua yang penting adalah untuk diingat bahwa dalam hermeneutika Heidegger ada presuposisi, yang mana presuposisinya adalah berada baru memahami. Contohnya gampang nih, kalau misalkan kita ingin memahami bagaimana indahnya ajaran Islam, maka kita harus berada dulu atau kita harus menjadi orang Islam terlebih dahulu. Tidak bisa kita hanya mempelajari hanya dengan membaca teks-teksnya saja, namun hanya mengalami dulu, baru bisa benar-benar memahami. Karena itulah saya rasa kalau dari Schleiermacher itu agak naif gitu. Kalau kita kata Schleiermacher benar-benar memahami teks lebih dari penulisnya, hanya dengan melakukan interpretasi gramatis dan psikologis. Karena interpretasi itu tidak akan pernah lepas dari pengalaman kita. Kita akan selalu merelasikannya dengan pengalaman kita sendiri. Karena itu disebutnya tadi dari yang pembicara-pembicara sebelumnya yang Heidegger juga mengatakan kan, sama seperti bercermin dan pemahaman kita akan selalu bersifat temporalitas. Karena selalu berkesesuaian dengan pengalaman yang kita jalani. Karena itulah mungkin kalau Heidegger ya disuruh interpretasiin puisi ini, mungkin dia akan kayak melihat bahwa kayak batu kehilangan diam gitu. Jam kehilangan waktu, langit kehilangan jarak, itu sama seperti kayak manusia yang kehilangan jati dirinya ketika masuk ke kerumunan itu. Jadi tidak autentik. Dia selalu terjebak dalam ambivalensi antara menjadi autentik dan tidak autentik. Mungkin gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Agung atas analisanya. Kita lanjut ke filsuf ketiga, Derrida. Dan akan dijelaskan oleh teman kita, Danang. Hai Danang. Hai Adi. Oke, Danang, langsung aja nih kita masuk ke puisinya. Nah, menurut Danang, apa yang bisa dijelaskan dari hilang atau ketemu ini menurut perspektif Derrida? Kalau Derrida kan sejatinya berbicara dekonstruksi ya, karena dekonstruksi sudah dijelaskan dengan baik oleh teman-teman sebelumnya, jadi ya saya langsung aja lah ya. Bahwa menurut analisa saya sendiri, bahwa Derrida ini sebenarnya apa, kalau seandainya kita mengacu pada puisi hilang ketemu ini sebenarnya nggak ada yang perlu dekonstruksi. Mengapa demikian? Karena jika kita mengacu pada puisinya, misalnya kayak batu kehilangan diam, itu kan sederhananya berarti kayak apa ya, dalam tanda petik itu ya apa sih, diam itu kan apa sih ya, itu kan benar-benar terkait dengan batu gitu ya. Itu artinya sudah jelas-jelas apa, itu tidak ada makna lain selain mengacu pada batu gitu loh. Jam kehilangan waktu itu kan otomatis waktu ini mengacu pada jam, tikam, pisau dan seterusnya. Jadi ya kecuali baris ke 8 sama ke 16 ya tentunya. Tapi ya sisa selebihnya dari itu ya memang tidak ada yang bisa didekonstruksi. Jadi ya saya berkesimpulan bahwa puisi ini tidak dapat didekonstruksi seperti itu. Oke, terima kasih Danang atas analisa yang singkat. Nah, berbicara soal statement Danang tadi, aku ada pertanyaan nih. Kalian bertiga, Danang, Egy, dan Agung. Nah, menurut kalian kenapa sih puisi hilang atau ketemu ini sulit untuk didekonstruksi? Ya tadi sih kalau tadi mengacu pada penjelasan sebelumnya, menurut saya ya apa ya, karena puisi ini balik lagi gitu loh, ini benar-benar menjelaskan yang udah apa ya awalnya kalau tadi kita pisau kehilangan apa kan itu pasti ada makna lain gitu. Tapi kan kalau ini benar-benar pisau kehilangan tikam, yang mana itu tikam itu adalah kata predikat yang nggak akan apa ya, yang pasti melekat dalam pisau gitu. Mungkin bisa melekat pada alat lain, tapi ya sejatinya ini karena di subjeknya sudah dijelaskan pisau, maka ya itu sudah pasti mengacu pada pisau gitu loh. Jadi ya kembali lagi, jadi menurut saya ini mengapa sulit didekonstruksi ya seperti itu sih.
Oke. Terima kasih Danang, Egi, dan Agung atas analisanya di sini. Dan kita sampai ke penghujung acara. Terima kasih telah bergabung bersama kami di acara Bincang-Bincang Hermeneutika. Nah, bila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan di nomor di bawah ini. Demikian dari saya Adi sebagai host. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.